tergesa-gesa burung busuk kalau kata orang Sunda. Punten karena memang kondisi kita sekarang mungkin Bapak sudah tahu keadaan ya dari medsos, mungkin ini awalnya dari medsos. Makanya tadi malam saya berunding dengan Pak Sakit, Pak Segel, Pak udah diadain rapat yang agak ini aja, dan punten kita mengganggu waktu istirahatnya. Memang bapak-bapak tahu kondisi sekarang ya Pak Sakit, sebenarnya kita tingkatkan lagi mungkin Pak Sakit keamanan di lingkungan. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, jangan cepat terprovokasi dengan keadaan yang memang kalau kita melihat di medsos itu bapak-bapak sudah paham. Tadi pagi juga kita mengadakan silaturahmi ke Kiai Rafi Udin sama-sama, dan beliau juga memang menekankan ayo kita menjaga keamanan lingkungan agar kota baru tetap baru yang aman, kota baru yang tetap kondusif. Apapun yang terjadi di luaran, kita tetap keluarga tetap bergandeng tangan, tetap rendah hati aja kali ya. Kalau sekarang jangan cepat terpancing, jangan cepat terpancing emosi. Mungkin nanti Pak Sakit yang akan panjang lebar mengajak, ini bukan ini ya Pak Sakit, hanya sekadar diskusi aja, diskusi. Maka baiknya seperti apa nanti di lapangan saya serahkan kembali ke bapak-bapak. Pokoknya intinya kota baru tetap aman ya Pak Sakit. Maka Pak Sakit, karena memang Pak Sakit juga buru-buru ya Pak Sakit, ditunggu di 3 Raksa, maka Pak Sakit untuk siang ini seperti apa nanti ke depannya, mulai nanti malam mungkin ya, apa mulai hari ini juga kita tetap bergandeng tangan, tetap menjaga kota baru tetap aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW yang telah hadir di ruangan ini. Ya, kita sama-sama untuk diskusi masalah lingkungan sekarang ini, yang pada intinya mungkin disampaikan Pak Lurah, kita sudah tahu semua apa yang terjadi sekarang ini. Yang insya Allah ya pada intinya kota baru ini tetap aman, tentram. Namun di sisi lain kita harus selalu waspada atau dibilang sedia sebelum hujan. Ya, karena kondisi di luar sana mungkin informasi-informasi yang diterima ya mungkin sama halnya yang diterima oleh bapak-bapak ya. Ya, pada saat ini hari ini mungkin di kabupaten sudah mulai masuk ya, makanya dari tadi saya ngajak lurah buru-buru karena saya akan ke kabupaten. Ya, mohon izin Bu Lurah, Pak Sekal serta Pak Han serta Bapak RW semuanya, ayolah kita mari ya, mungkin tidak lama ya Pak ya, mungkin dalam minggu-minggu ini saya meminta Bapak-Bapak untuk partisipasi untuk mengamankan lingkungan masing-masing. Yang pada intinya kita tetap bekerja untuk kota baru. Contohnya mungkin mohon izin, di kota baru ini banyak pertemuan atau mall yang pada intinya jangan sampai terjadi lah. Itu sasaran-sasaran yang demonstrasi sekarang. Demonstrasi sekarang bukan hanya mall menyampaikan aspirasi, namun sudah bertindak secara anarkis dan penjarahan. Nah, saya memohon kepada Bapak Ketua RW, mohon setiap lingkungan tolong dikoordinir oleh para RW untuk mengadakan
jaga malam atau dinamakan yang selalu dibilang Pak Sekal siskadrek. Tujuan apa Pak? Tujuan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan saya menghimbau kepada Bapak-Bapak RW, tolong pemuda-pemuda kita tolong diarahkan dengan benar, ya. Karena semua itu awalnya dari medsos dan segala macam. Sekarang zaman medsos itulah, jika kita menggunakan yang positif akan positif, namun kalau kita menggunakan yang negatif semuanya cepat terjadi. Yang kejadian-kejadian yang sudah itu hanya sekedar lewat medsos. Yang pada intinya kita menghimbau kepada anak saudara kita agar tidak ikut-ikutan dalam masalah yang sekarang ini kita rasakan. Saya berharap untuk Bapak Ketua RW semuanya, tolong gimana sistemnya nanti kita rebut di sini. Apakah nanti ada tim sendiri untuk mengamankan atau bagaimana? Saya mohon saran kepada Bapak RW. Saya melihat di TikTok ya Pak, di Kota Bekasi itu ada namanya tim keamanan untuk menghalau massa. Saya lihat itu. Nah dari situlah kita harus belajar untuk bisa. Kenapa maksudnya di kota lain, masuk kota baru tidak bisa? Ya dari itunya mungkin nanti kita diskusikan bagaimana sih sistemnya. Ya di sini selain lingkungan Pak ya, selain lingkungan per RW, kita secara menyeluruh untuk umum ya Pak ya, kita dengan sukarela. Ya saya mohon hanya untuk seminggu ini Pak ya, kita siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban kita. Ya selanjutnya untuk masalah teori-teori nanti, mohon Pak RW ya tolong dikoordinirkan lagi. Yang semalam saya lihat alhamdulillah sudah beberapa RW sudah melaksanakan dengan baik ya. Mungkin RW yang belum, tolong dilaksanakan. Ini untuk kepentingan umum ya, untuk nama kota baru lah, supaya kita tetap terjalin hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya ya, saya mau izin pada Bapak RW, ayolah kita sama-sama, jangan ada rasa bagaimana ya, oh ini nggak lingkungan saya, tapi kita mencakup nama kota baru. Walaupun di RW 1 Ujung Sono, RW 2 Ujung Cadas, namun saya minta jika terjadi sesuatu, tolong kita kekompakan kita, ayo guyup untuk melaksanakan ya pengamanan tersebut. Ya. Saya mohon sekali lagi untuk partisipasi Pak RW, karena Pak RW itu adalah ya pemimpin yang saya percaya bisa melaksanakan itu semua. Ya ujung coba kota baru. Yang semalam hanya perintah lewat WA, semuanya langsung melaksanakan. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin saya minta saran atau pendapat Bapak RW, karena Bapak RW yang tahu di lapangan atau yang lebih dekat kepada warga, Kalau saya hanya melintas, namun saya tidak berdirinya untuk melaksanakan tugas kita sampai mungkin kalau dibilang saya 1 kali 24 jam Babinsa harus melek. Jadi segitulah penekanan dari pimpinan saya, mohon untuk saya laksanakan dengan syarat saya harus bekerja dengan Pak RW. Kalau saya sendiri tidak bisa, karena ribuan orang, saya sama sekali belum begitu mengenal satu persatu. Hanya saya minta tolong Pak RW, semua itu ayolah kita kerjasama dengan baik. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan Pak. Mungkin ada usul atau saran untuk masalah lingkungan kita itu. Ya terima kasih Pak.
silakan mungkin dari bapak-bapak ada yang Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lurah dan Bapak Sakit telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara. Saya menyampaikan dahulu tentang di KRW kami ya, di RW 9. Kalau secara keamanan kita memang sudah melaksanakan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan adanya tugas security yang setiap hari menjaga ada 4 orang personil, dan juga pintu-pintu masuk di RW 9 ini kan memang sudah segala penjuru, itu dari RW 8, dari RW 10, dari belakang juga, dan itu semuanya sudah kami portal, kecuali di RT 10 memang karena klaster dia 1 pintu. Nah, namun begini Ibu Pak Sakit, bahwa keamanan yang sifatnya informal ya, itu memang kita juga sudah ada, yaitu melalui di gang-gang ya itu ada orang yang kumpul-kumpul bapak-bapak, dan itu kan beberapa gang, itu juga kita anggap itu adalah satu hal yang efektif untuk menjaga suatu keamanan yang khusus di RT 1 sampai dengan 9. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan, dengan adanya instruksi dari Ibu tentang ronda ini, kira-kira efektif, tentu efektif. Berapa lama kira-kira seperti itu, sehingga saya bisa berkoordinasi dengan ketua RT di wilayah kami masing-masing. Itu ya. Kemudian juga berapa kira-kira personil yang harus ditugaskan per RT. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.